Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sesi non teknis untuk siang ini adalah marketing dan funneling. Sebagaimana saya sampaikan mungkin ya di webinar atau di beberapa kesempatan sebelumnya bahwa saya sendiri di dua perusahaan itu tidak ada sales, tidak ada tim sales sales force khusus dedicated. Karena menurut saya, terutama perusahaan IT consulting ya tepatnya, yang namanya sales itu harus paham solusi. Yang namanya sales itu harus memahami secara technical aspeknya. Dan itu tidak mudah untuk mencari sales yang mau belajar secara teknis di area IT consultant, kecuali consultant itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Walaupun sempat di beberapa periode, mungkin sekitar 2 tahun ya, paling lama 3 tahun lah selama saya menjalankan bisnis di IT consulting sendiri, itu ada sales, tapi mereka itu hampir sebagian besar tidak bisa membuka lapangan proyek-proyek baru, membuka lapangan baru untuk proyek IT consulting kami. Kenapa? Karena memang harus ada penjelasan teknis. Dan biasanya edukasinya itu duluan gitu loh. Kalau consulting itu edukasinya duluan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana cara mendapatkan proyeknya, ya ada beberapa hal nanti yang saya akan spill di sesi ini. Jadi dari dulu sampai sekarang itu ya mungkin 2 tahunan lah kami sempat ada sales. Mereka tuh sibuk bikin SPH atau surat penawaran harga atau mengawal proses tender di mana proyek-proyeknya adalah semuanya malah itu recurring customer gitu. Kalaupun mereka misalkan nyolek satu perusahaan atau dua perusahaan biasanya karena awalnya tidak meyakinkan maka tidak jadi presentasi dan sebagainya. Ataupun kalau ada presentasi ya full, yang sibuk itu tim teknis. Oleh karena itu, di sesi ini kami ingin share nih mengenai marketing dan funnelingnya IT consultant itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya sudah banyak ya yang join ya. Oke. IT consulting project, bagaimana, apa, seperti apa IT consulting project itu umumnya yang pertama Bapak Ibu sekalian, tipenya itu B2B atau C2B. B2B itu adalah business to business, C2B itu adalah consultant to business. Jadi hampir tidak ada, nggak ada malah. Sepanjang saya berkarir di IT Consultant 20 tahun ini, tidak ada perusahaan hire, tidak ada seseorang, tidak ada personal meng-hire bisnis ataupun konsultan untuk area IT. Misalkan seorang Dede Mulyana gitu, mau meng-hire konsultan nih untuk bantu apa gitu, nggak ada. Jenisnya adalah B2B atau C2B atau tadi B2G atau C2G ya, government. Ya. Anggap saja government sebagian dari bisnis ya, seperti itu. Jadi organisasi yang meng-hire. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, project atau swakelola. Salah satu biasanya. Walaupun ada beberapa kombinasi tapi saya jarang temukan. Project itu, project base itu ya tadi kita dikasih waktu berapa lama, berapa orang atau sendirian gitu. Tapi dibayarnya based on project atau swakelola. Swakelola itu ya Anda sebagai konsultan kami seakan-akan jadi karyawan mereka dikontrak berapa lama gitu seperti itu. Ya masalah kita kerjanya dengan mereka atau full time gitu ya. Senin sampai Jumat atau ada specific arrangement, nah itu swakelola. Jadi mereka bayar personal ke kita. Yang ketiga, direct atau indirect. Direct itu artinya saya misalkan ya di Mitra Tech Consultant di hire oleh Pertamina misalkan. Itu kan direct. Kalau indirect misalkan Bapak Ibu mengerjakan project saya di Pertamina nah gitu. Itu indirect. Kalau B2B direct biasa. Swakelola itu direct. Jadi konsultan langsung di-hire oleh bisnis swakelola. Ada nggak perusahaan meng-hire konsultan personal nih sebagai project? Mungkin ada, tapi kami tidak pernah ya seperti itu. Biasanya disebutnya swakelola, narasumber dan sebagainya. Lamsam atau material basis ini harus paham ya teman-teman. Karena nanti kalau ada yang nawarin Pak lamsam artinya deliverables output yang menjadi pegangan. Entah kita datang atau tidak yang penting selesai gitu. Tapi kalau material basis itu dihitung per kedatangan, per jam, per hari dan sebagainya. Betul-betul ada absennya. Dan yang terakhir adalah bisnis atau freelance. Ya tadi, kalau kita mau B2B atau B2G, ya bisnis, kita masuknya sebagai perusahaan. Kalau freelance personal. Nah, agak repot sih sebenarnya kalau freelance as a project langsung ke organisasi baik government maupun bisnis. Biasanya lewat bisnis yang lain atau tadi indirect
atau konteksnya swaklola nanti kalau freelance atau personal. Umumnya seperti itu area consulting project. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa di bootcamp ini kami sampaikan apa yang kami tahu, apa yang kami bisa berdasarkan pengalaman kami, fondasi awal marketing dan funneling. Karena ujungnya kan kita harus menghasilkan uang ya, entah bisnis atau personal dan menghasilkan uang. Nah, di 7 sesi ini kami berikan apa namanya skill dan knowledge. Gitu. Jadi knowledge pengetahuan mengenai IT strategic management, kemudian COVID, kemudian ISO. Hari ini ISO, kemudian nanti enterprise architecture ya minggu kemarin. Kemudian ada beberapa area yang lain yang akan kami share knowledge-nya. Kemudian ada beberapa assignment itu skill-nya, tapi saya yakin skill itu akan terbangun ketika kita mulai masuk ke project. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin memberikan feedback ya mengenai tugasnya nih ya yang sedang dicek juga oleh tim kami, nanti feedbacknya di-reply ke emailnya gitu. Itu juga bagian dari filtering nih. Bapak Ibu tuh punya skill nggak? Minimal fondasi skill untuk bisa kita mulai kerjasama. Seperti itu.